Lanjut, kita akan memberikan contoh mengenai averaging up ya. Kalau tadi contohnya Pak Ahmad dia lakukan averaging down, sekarang untuk yang averaging up ya. Misal saya kasih contohnya Ibu siapa ya? Ibu Ani. Nah, Bu Ani ini dana tradingnya 100 juta, hampir sama dengan Pak Ahmad tadi. Alokasi dana 15% dari total portofolio. Maka 15% kali 100 juta sama dengan 15 juta ya, per saham gitu ya. Dia mau beli saham C. Saham C ini harganya Rp1.000 per lembar saham. Di sini Ibu Ani sudah buat trading plan. Hampir sama dengan Pak Ahmad ya. Trading plan. Target price-nya itu di 2000 ya. Nilai intrinsik ya. Intrinsik ya. Dengan rewardnya berarti kan 100%. Tidak harus reward 100% ya, jadi tergantung kondisi. Ini cuman kita ambil contohnya seperti ini gitu ya. Bisa aja rewardnya cuma 40%, 50%, 20% gitu. Dengan cut loss di harga 500. Trading rules-nya averaging up ya, tambah porsi ya ketika harga saham naik ya. Ketika harga saham naik %15. Jadi kalau dia cuma naik 5%, dia nggak akan nambah gitu ya. Ini dengan settingan swing trading. Tetap dia menggunakan, jadi Bu Ani ini sama dengan Pak Ahmad menggunakan 3 step. Artinya ya, 15 juta tadi dibagi 3 step. Teman-teman sudah lebih familiar ya dengan cara seperti ini. 5 juta per step. Sip. Step pertama, di sini dia beli 50 lot di harga 1000 ya. Ya kan? Sama seperti Pak Ahmad tadi ya. Ini kan 5 juta. Artinya ini 5% dari portofolio ya yang digunakan. Lalu step kedua, ketika harga saham itu naik hingga ke harga 1150, berarti kan naik 15% ya. Dia dapat 43 lot. Ya, jadi 5 juta dibagi 1150, nah dia dapatnya 43 lot ya. Caranya seperti itu ya. Ini kalau 43 lot dapatnya ya kasih keluar dananya 4.945.000 ya. Ini 5% dari
portofolio. Ya, step kedua. Ketika harga saham di 1150 ini, artinya margin of safety-nya ya, itu masih di atas 30%. Margin of safety. Ya, kita sebut biasanya MOS. Jadi masih di atas 30%. Karena dari 1150 ke 2000, targetnya dia kan 2000 ya, karena nilai intrinsiknya 2000. Jadi masih sekitar 73% MOS-nya. Ya kan? Ingat ya, targetnya tadi di 2000 ini. Nah, 2000 ini. Tahu 73% dari mana Pak MOS-nya? Gampang. 2000 dikurangi 1150. Itu kan sama dengan 850. Ya. Kita bagi 1150 sama dengan 73%. Jadi kita masih bisa melakukan averaging up karena MOS-nya masih 30%, lebih besar. Ya kan? Ketika masuk ke step kedua, ya, step kedua ini kan kita sudah masuk 10% dana, 5% ya, sorry, nih. 5% ditambah 5%. Kita masih ada dana buffer sebesar 5 juta karena kita pakai 3 step. Jadi 15 juta kita sudah gunakan kisaran ini ya, hampir 10 juta. Seperti itu. Apa itu margin of safety? Margin of safety ini misalkan begini, Anda harga iPhone 12 Pro 128 GB itu harganya 18,5 juta ya, harga resmi di iBox. Kalau kita bilang harga itu apakah sama dengan value-nya? Belum tentu. Kalau iPhone 12 Pro itu Anda gunakan untuk membuat konten YouTube, membuat podcast, artinya iPhone 12 Pro itu Anda untuk menunjang aktivitas produktivitas kegiatan Anda, pekerjaan Anda. Dari YouTube Anda dapat pendapatan, penghasilan karena yang subscribe-nya lebih dari 1000 subscriber begitu. Jadi Anda beli iPhone harga 18,5 juta tapi Anda karena followersnya misalkan 50.000 followers, 100.000 followers, 1 juta followers sehingga Anda dapat income dari YouTube. Artinya itu produktif. Anda membeli handphone, jadi value-nya iPhone tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang Anda bayarkan seharga 18,5 juta. Misalkan pendapatan dari YouTube Anda itu satu bulan misalkan dapatnya 10 juta. Kalau setahun 120 juta gitu kan. Sedangkan Anda beli iPhone itu kan iPhone bisa sampai 5 tahun ya umur usianya. Jadi dia murah sekali sebenarnya. Bahkan kalau 1 tahun aja 18,5 juta Anda anggap setahun akan rusak gitu ya, seandainya gitu ya. Tapi Anda dapat dari YouTube misalkan 120 juta, ya udah cincai lah untung Anda. Ya cuan begitu. Jadi antara harga dengan value suatu produk itu bisa beda. Beda ketika value-nya itu Anda beli iPhone Pro 128 GB seharga 18,5 juta itu untuk gaya-gayaan doang. Supaya dibilang keren nih, wow, ini kameranya udah 3 nih, keren. Jadi untuk gengsi saja. Yang mending Anda beli HP yang harganya 5 juta atau 2,5 juta aja. Atau cuma buat Instastory, Instagram, atau untuk buat sosmed, Facebook ya, seperti itu. Jadi harganya segini, tapi value-nya bisa beda-beda. Kalau cuma untuk sosial media ya kemahalan 18,5 juta. Tapi karena Anda beli itu untuk produktivitas, karena di Instastory itu kualitas iPhone itu bagus banget gitu ya. Atau karena memang ketika Anda buat podcast pakai iPhone tuh bagus sekali, jernih suaranya. Itu boleh. Yang penting Anda produktivitas, Anda menghasilkan uang dari situ. Jadi value-nya bisa berbeda. Contoh lagi, misalkan Anda mau buka coffee shop gitu ya, warung kopi yang agak modern gitu. Anda butuh ruko nih. Anda survei sana sini, ada satu ruko yang letaknya strategis dan Anda tahu jika harga ruko, jadi harga di sekitar itu, ruko-ruko di samping-sampingnya itu rata-rata 1 miliar. Rupanya ada satu ruko yang Anda taksir, ini dia nawarin harga 700 juta aja ke Anda. Artinya,
harga itu terdiskon ruko itu, ya kan? Ruko, kok saya pakai warna hijau? Saya pakai warna hitam ya. Nah, ruko harga 1 miliar, tapi dijual ya, oleh penjualnya karena butuh uang seharga 700 juta. Artinya ruko itu terdiskon 30%. Nah, ini MOS ya, margin of safety-nya. Terdiskon 30%. Ibaratnya 1M ini nilai intrinsiknya. Ini harga yang Anda dapatkan. Ya. Market price-nya kalau saham. Ya. Ketika saham A misalkan, dia tuh aslinya harganya 1000. Tapi sekarang di bursa itu harga 700. Wah, lagi terdiskon ini. Undervalued. Nah, itu yang kita bilang ya. Lagi undervalued. Ya. Seperti ini. Jadi, ambil contoh ya. Saham A. Nilai intrinsiknya 1000. Harga di pasaran itu 700. Anda beli 700. Ini kan terdiskon ini, undervalued. MOS-nya 30%. Ya. Terdiskon. Siapa sih yang nggak suka harga diskon? Ya kan? Seperti itu. Tapi ketika misalkan nilai intrinsiknya ini saham B misalkan ya. Nilai intrinsiknya 1000, Anda beli di harga 1500. Wah, ini namanya over valued. Ya, ketika Anda beli di harga 1500. Seperti itu. Jadi dapat ya, ketika market price-nya itu di atas dari intrinsic value, nah itu overvalued.